Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Jangan sampai ketika kelak kita berpulang ke rahmat Allah, na'udzubillahi min dzalik, dalam keadaan tidak bertakwa. Maka perintahnya jelas, ayatnya pun jelas. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa mukjizat Al-Quran memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Inilah yang kita contoh. Tindak tanduk beliau, akhlak beliau, ibadah beliau. Ini adalah sebuah pedoman di dalam kehidupan kita menuju jalan yang benar, shiratal mustaqim, agar kita selalu diberikan oleh Allah perlindungan, diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmatnya. Secara tidak sadar Allah memberikan segala kebutuhan kita. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa besar, berapa banyak Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Maka ini adalah bentuk ketakwaan kita, keimanan kita, dan itu akan menjadi bekal investasi akhirat ketika kelak kita berpulang ke rahmat Allah. Ketika Allah memanggil kita, ketika ajal menjemput kita, semua apa yang kita miliki selama kita hidup di dunia tidak akan kita bawa, melainkan kecuali amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik yang dicatat oleh malaikat, yang kelak kita pertanggungjawabkan, dan insya Allah kita termasuk dari golongan orang-orang yang selalu diberikan rahmat oleh Allah.
Dan kelak insya Allah kita akan selalu diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketakwaan kita, karena ketaatan kita, karena kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan dibela, kita akan dihiraukan oleh Sang Pencipta. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyak kita tahu bagaimana Khatamun Nabiyyin memberikan pelajaran kepada kita, suri tauladan di dalam kehidupannya, yang mana kita selalu menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketaatannya, ketakwaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan yang hak, contoh yang nyata, contoh yang baik, yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Membawa petunjuk berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebuah solusi kehidupan. Ketika kita mendapatkan ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Ketika kita diberikan cobaan oleh Allah dengan harta yang berlebih, ini adalah sebuah cobaan. Rizki yang banyak ataupun rizki yang dalam tanda kutip kurang, ini adalah ujian ketakwaan kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Kita diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dengan kekhawatiran yang luar biasa, kekurangan sandang pangan. Ketakwaan kita diasah, ketakwaan kita harus kita kedepankan, sebagaimana para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan. Dan semua pelajaran tersebut dikemas di dalam Al-Quran, yang mengandung athar, yang mengandung pengaruh di dalam kehidupan kita. Dan itu kita harus pelajari dengan seksama. Detail-detail di dalam Al-Quran kita kupas, kita kaji, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana keikhlasan dalam beribadah, bagaimana Allah memberikan sebuah jaza, sebuah pahala ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan, ketika diberi oleh Allah rizki yang berlebih, ketika diuji oleh Allah dengan kekurangan rizki. Semuanya terjawab di dalam Al-Quran. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, keikhlasan di dalam beribadah ini adalah salah satu faktor yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena salah satu tujuan hidup kita ini adalah mencapai ridha Allah. Bagaimana amalan-amalan kita diridhoi oleh Allah, bagaimana perbuatan-perbuatan kita bisa tercatat sehingga kita memiliki investasi yang nyata. Jangan sampai ibadah kita tidak diridhoi oleh Allah, maka itu akan sia-sia. Na'udzubillah, bahkan kita akan mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita cari ridha Allah, yang kita cari pahala, ganjaran, yang kita kumpulkan, jangan sampai ketika kelak kita dipanggil oleh Allah, kita tidak mempunyai stok pahala yang melimpah. Ketika kita dihisab, amalan kita ditimbang,
Jangan sampai amalan-amalan dosa memberatkan timbangan ketika kelak ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama mengoreksi diri. Ketika kita dipanggil oleh Allah, semuanya akan bersaksi. Ketika yaumul hisab tiba, semuanya akan bersaksi jiwa raga kita. Hari kiamat tiba, semuanya tidak akan berguna. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Sebelum semuanya lari dari kita, yang mana bersedekah pun kita tidak bisa. Sanak famili kita sudah lari meninggalkan kita, tidak akan bisa menolong kita kecuali amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang akan kita bawa, yang bisa menyelamatkan kita. Ayatnya pun jelas, perintahnya pun jelas. Tidak ada alasan bagi kita untuk membantah atas perintah-perintahnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghindar dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di dalam Al-Quran, di dalamnya adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memvonis kita atau mengibaratkan kita setan karena melanggar perintah-perintahnya. Karena tidak patuh atas perintahnya. Dan itu terbukti bagaimana iblis aba wastakbar, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, maka iblis tidak mau. Wa ana khairum minhu, ya Allah. Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan lebih dulu dari Adam. Maka ketika Al-Quran ada di hadapan kita dan petunjuk tersebut dijamin kebenarannya, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan sedikit pun, dijamin kebenarannya 100%, maka perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran ini marilah kita laksanakan dengan baik dan benar. Jangan sampai kita divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti iblis yang membangkang, yang tidak patuh atas perintah-perintahnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan kisah tersebut ada di dalam Al-Quran. Dengan nikmat-nikmatnya yang diberikan olehnya. Kesehatan yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi kaum ataupun hamba yang kufur nikmat. Kita kembali lagi menelaah kisah para nabi terdahulu. Bagaimana berdakwah terhadap kaumnya. Yang selalu ingkar, yang selalu kufur atas nikmat-nikmatnya. Maka Allah membumi hanguskan mereka dengan kekufuran yang mereka perbuat. Dengan keingkaran nikmat yang diberikan olehnya. Mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Maka Allah memberikan azab yang sangat pedih. Tetapi kita, insya Allah, kalau kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, Allah akan memberikan segala kebutuhan kita. Memberikan kepada kita kemudahan. Memberikan kepada kita kebutuhan. Allah mencukupi semuanya tanpa kita sadari. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur nikmat, yang bisa mengakibatkan pahala yang kita kumpulkan, ibadah-ibadah yang setiap hari kita laksanakan,
menjadi tidak berguna. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita tidak percaya dengan keimanan Allah. Kita tidak percaya dengan ketakwaan. Jangan sampai itu menjadi sia-sia, menggerogoti pahala yang kita kumpulkan. Na'udzubillahi min dzalik, sehingga ketika datang hari perhitungan tiba, kita tidak mendapatkan apa-apa, melainkan dosa, melainkan timbangan yang negatif yang tidak bisa menyelamatkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang tidak mau kita harapkan. Yang kita harapkan adalah husnul khotimah, mendapatkan sebuah kehormatan, bertakwa kepada Allah. Ketika kita dipanggil haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita harapkan, kita mati dalam keadaan muslim. Kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, maka Allah akan membela kita, memberikan segala kebutuhan kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini adalah sesuai dengan khitbah Rasul. Nabi Muhammad SAW mengajarkan semuanya. Maka marilah sama-sama kita menelaah, mempelajari bagaimana petunjuk tersebut yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadi solusi di dalam kehidupan kita, agar kita selalu diberkahi oleh Allah, agar kita selalu dilindungi dari bahaya-bahaya yang ada di hadapan kita. Semoga kita dilapangkan dada kita. Semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Semoga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya, serta melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati ya Rasulillah ajma'in. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Sang Khalik. Marilah kita berserah diri. Marilah kita sama-sama mengadu dan mencari keridhaan Allah, meminta pertolongan. Karena Allah selalu dekat kepada kita. Dan insya Allah, Allah selalu mengijabai. Dan pasti Allah selalu mengijabai doa-doa hambanya. Dan Allah tidak pernah menguji dengan ujian yang sangat-sangat berat, di mana hambanya tidak akan mampu. Kita percayakan hidup kita kepada Allah. Kita serahkan hidup kita kepada Sang Khalik, agar kita selalu diberkahi di dalam kehidupan kita, agar kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbi ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqimis shalah.